Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Dwivangga dari Politeknik Kelautan Perikanan Pareman, program studi permesinan kapal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pneumatik dan hidrolik dan jenis-jenis kompresor. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Sedangkan sistem hidrolik adalah suatu sistem memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga dan sebuah mekanisme, sehingga hidrolik digunakan untuk mengontrol, mengirimkan, dan memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tekanan fluida tersebut. Sistem kerja hidrolik. Ide dasar pada sistem hidrolik yaitu fluida cair yang ada dalam sistem memiliki tekanan yang berasal dari suatu sisinya dengan perbedaan luas. Yang perlu diingat adalah perbandingan terbaik antara gaya yang dilakukan dengan luas tekanannya. Tekanan tersebut mendorong terhadap sebuah piston yang berada dari sisi lain sebuah wadah. Hal ini menyebabkan pemindahan energi ke dalam piston yang memaksa untuk mengangkat sesuatu ke atas. Karena tekanan di dalam air tidak akan membiarkan mengalir ke belakang, piston tidak pernah bisa bergerak dengan arah yang berlawanan, kecuali jika tekanan tersebut dilepaskan. Ini berarti bahwa bagian piston mengangkat. Hal ini aman sebagai operator sistem memperbolehkan untuk dilepaskan. Contohnya, jika piston mengangkat, tangan forklift atau tangan yang untuk mengangkat barang, mereka akan tetap terangkat sampai tekanan hidrolik dilepas. Prinsip kerja yang digunakan dalam sistem hidrolik juga berbeda dengan sistem pneumatik, yaitu dengan menerapkan hukum Pascal, di mana fluida yang ada di ruangan tertutup apabila diberikan tekanan, maka tekanan tersebut akan dilanjutkan ke segala arah dengan sama besar. Sistem kerja pneumatik. Pneumatik pada dasarnya adalah pemanfaatan udara terkompresi menjadi gerakan translasi dan plurinyar atau piston untuk mengaplikasikan yang banyak. Ini jauh lebih efisien dan praktis. Biasanya sistem mencakup kompresor udara yang menyimpan udara yang terkompresi dalam sebuah silinder dan melepaskan di bawah kontrol listrik. Pneumatik menggunakan hukum-hukum aeromekanika yang menentukan keadaan keseimbangan gas dan uap atau khususnya udara atmosfer dengan adanya gaya-gaya luar atau aerostatika dan teori aliran atau aerodinamika. Perbedaan aplikasi. Kemudian juga terdapat perbedaan pada pengaplikasian alat-alat tersebut pada bidang tertentu, seperti hidrolik yang sering digunakan dalam konsep bendungan, sungai, turbin, dan bahkan erosi. Sedangkan pneumatik diterapkan di berbagai bidang kedokteran gigi, pertambangan, dan konstruksi umum yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis kompresor. Kompresor adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan fluida, gas, atau udara. Kompresor biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel, atau mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Jenis-jenis kompresor. Secara umum kompresor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor dinamis dan kompresor perpindahan positif. 1. Kompresor perpindahan positif. Kompresor perpindahan positif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor piston dan kompresor putar. Kompresor piston kerja tunggal. Kompresor piston kerja tunggal adalah kompresor yang memanfaatkan perpindahan piston. Kompresor jenis ini menggunakan piston yang didorong oleh power sengkol untuk memanfaatkan udara atau gas. Udara akan masuk ke silinder kompresi ketika piston bergerak pada posisi awal, dan udara akan keluar saat piston atau torak bergerak pada posisi akhir atau depan.
Kompresor piston kerja ganda. Kompresor piston kerja ganda beroperasi sama persis dengan kerja tunggal. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah pada kompresor kerja ganda, silinder kompresi memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kinerja kompresor. Silinder kompresi memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kinerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi daripada kerja tunggal. Kemudian kompresor diafragma. Kompresor diafragma adalah jenis klasik dari kompresor piston dan mempunyai kesamaan dengan kompresor piston. Hanya yang membedakan adalah jika pada kompresor piston menggunakan piston untuk mempatkan udara, pada kompresor diafragma menggunakan membran fleksibel atau diafragma. Kompresor putar. Kompresor screw. Kompresor screw merupakan jenis kompresor dengan mekanis putaran perpindahan positif yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston bila diperlukan udara bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Kompresor dinamis. Kompresor dinamis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller atau mempercepat aliran fluida udara atau gaya kinetik, yang kemudian diubah menjadi meningkatkan potensi tekanan atau menjadi gaya tekanan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Kompresor aksial. Kompresor aksial adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas air coil untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping, seperti yang dilakukan kompresor sentrifugal. Kompresor aksial secara luas digunakan dalam turbin gas atau udara, seperti mesin jet, mesin kapal kecepatan tinggi, dan pembangkit listrik skala kecil.